Mungkin saya bisa jelaskan dulu ya Mbak. Jadi begini, untuk usaha kue kering yang saya lakukan ini sebenarnya itu bukan merupakan tujuan utama dari saya sekolah dulu. Karena saya sekolah dulu, kebetulan saya lulusan di Brawijaya Peternakan. Cuma waktu itu saya memang bekerja di bidang yang sesuai dengan apa yang saya pelajari. Tapi karena memang nasib menentukan lain, di situ saya tidak menemukan suatu kebahagiaan, malah kehancuran di bisnis ayam. Kemudian pada saat itu Nyonya sudah memulai usaha kue kering ini sedikit demi sedikit, ditawarkan ke tetangga, kemudian kebetulan ke teman almarhum ibu saya yang kepala sekolah itu juga ikut membantu memasarkan awal-awal, dan alhamdulillah di situ mereka banyak yang cocok. Artinya banyak yang cocok dengan rasa dan kualitas yang kita hasilkan, kue yang dihasilkan. Kemudian berlanjut sehingga menjadi seperti sekarang, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa lebih baiklah berkembang ke area Jawa Timur, tapi tidak semuanya. Kira-kira tahun 2016 ya. Mulai kita merambah. Oh iya, 2016 itu 2016 itu yaitu berawal saya cuman coba-coba, terus ada teman mertua kesini nyoba, terus kok cocok rasanya, terus dia pengen pesan. Dari situ saya beli bahan, ditanya bikin apa, kue, terus mana kuenya, coba tolong dititipin ke toko saya. Dari situ saya terus pelan-pelan berusaha untuk ngurus perizinan kan gitu. Terus ya akhirnya ngalir aja gitu. Pertama kali saya juga saya kerjakan sendiri, terus kemudian begitu permintaan sudah mulai saya ambil karyawan kan gitu. Iya, awalnya juga memang Mbak, jadi bukan sesuatu hal yang mudah. Kita mengawali itu berdua, saya sama Nyonya, mulai ngadon berdua, kemudian memasarkan berdua, ngoven juga berdua, dan banyak cerita di situ bahwa dulu itu yang namanya Nyonya pada saat kita ngadon, keluar dari adonan itu, kalau misalnya kita mandi, keramas itu 2 sampo itu enggak pernah bisa montok, itu enggak pernah. Ya ini benar. Jadi banyak debu-debu yang berterbangan di tepung yang berterbangan. Terus itu awalnya daripada saat kita proses produksi. Kemudian belum lagi pada saat kita memasarkan itu pun kita tidak seperti ini ya, yang dari awalnya itu juga pakai sepeda motor. Kebetulan anak saya masih 3 itu kecil-kecil semua, ikut semua. Jadi kita membawa 3 anak kecil, kemudian Nyonya saya membawa kardus kiri kanan itu. Saya pernah ada cerita yang mengesankan sekaligus menyedihkan. Pada saat kita mau kirim, kira-kira kurang 15 meter lah itu sampai ke tujuan. Barang yang kita bawa itu 3 atau 4 dus itu waktu itu ya. Itu roti nastar sama kestengel. Kemudian istri saya bilang, tolong berhenti sebentar karena agak miring. Begitu kita berhenti, tambah ambruk. Sudah hancur semua, nggak bisa kita kirim lah. Kemudian ya sempat kita juga sedih kok kayak begini, tapi kan bukan itu sebenarnya tujuannya. Untuk meraih suatu proses itu bahwa perjuangan itu harus kita lakukan. Ya kita bikin lagi, kemudian kita kirim lagi. Itu yang pertama. Ada lagi karena salah secara teknis waktu itu kita ikut pameran ya, diajak pameran sama salah satu instansi. Kemudian kita dapat tempat itu yang panas Mbak, ada sinar matahari. Di situ itu roti nastar terutama itu pada saat dibeli belum sampai dibuka ada jamur. Nah, kalau kita tidak siap dengan hal seperti itu, kita akan panik. Tapi kan akhirnya kita berpikir, saya mohon maaf sama beliau yang pemesan itu, kemudian kita ganti. Ya intinya apa sih sebenarnya? Apapun orang itu pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan itu, kita meminta maaf dan kita ganti dengan sesuatu yang memang menjadi hak beliau, ya akhirnya tidak menjadi masalah. Selalu berusaha untuk perbaikan. Benar, selalu perbaikan, baik tentang hubungan dengan customer. Belum lagi yang waktu itu kasus ya begitu, selai masuk ke nastar,
waktu itu ada pekerja yang pakai air ya, pakai air Mbak. Jadi dia biar tidak kelet nih pakai air. Padahal kan sebenarnya tidak boleh. Kita itu mau mengingatin itu ragu-ragu. Tapi kenyataannya apa yang kita dapat? Belum sampai Lebaran, roti saya yang di toko-toko mulai di daerah Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang, Trenggalek, Jombang itu semua berjamur. Ya paniklah kita waktu itu. Waduh, kita sudah keluar biaya, tapi kok tidak bisa dijual ya. Akhirnya kita tarik ya. Kita tarik, kalau bisa ditarik. Tapi kalau tidak bisa, misalnya adminnya sudah tutup, ya kita beli. Kita beli bawa pulang buang, kita beli bawa pulang. Nah, itu jadi intinya kita selalu dalam proses itu kan ada hal-hal yang di luar kemauan, terus kadang ada salah-salah, itu kita selalu kedepannya jangan sampai terulang lagi. Jadi kedepannya kita selalu berusaha untuk selalu lebih baik lagi, dan untuk kualitas juga seperti itu. Karena saya itu punya pemikiran begini, bagaimana ketahanan suatu produk itu tergantung bagaimana saya menjaga kualitas. Jadi orang beli itu kerasa enak, nanti akan ingat dan akan cari lagi. Beda kan kalau tampilan hanya bagus terus kemudian rasanya kok gini kan, seperti itu orang kayak habis beli udah selesai, nggak akan balik lagi. Tapi kalau punya Aisyah itu kebanyakan kayak seperti reseller itu dari tahun ke tahun dia tetap ambil, berarti kan dia percaya dengan produk kita. Jadi seperti itu. Jadi saya tetap berusaha untuk selalu lebih baik, untuk selalu menjaga kualitas biar roti-roti Aisyah itu tetap bisa diterima. Itu jadi masalah kayak bahan itu juga memang saya juga harus selektif, benar-benar selektif. Mungkin saya dulu ya, tak jelasin ya Mbak ya. Jadi gini, karena produk Aisyah itu menurut saya, menurut kami berdua itu sudah bisa masuk ke beberapa daerah di kota-kota. Kemudian kita itu berpikir begini, kenapa kita tidak membuat sesuatu yang sifatnya reguler? Karena oke, untuk Aisyah itu momen Lebaran, momen tertentu. Kemudian kita berpikir gimana ya kita kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang reguler, sehingga toko-toko yang kita titipin produk Aisyah itu bisa juga kita titipin produk-produk yang lain yang bisa setiap saat kita bikin. Nah, berawal dari situ, kemudian kita berpikir, ayo kita membuat sesuatu yang bisa dijual harian atau reguler, tapi tidak akan mengganggu pasarnya Aisyah, gitu loh. Makanya kemudian kita berpikir, udahlah kita kasih merek lain, kemudian muncullah Ibu. Ya. Dan kenapa kita pilih Ibu? Itu sederhana aja sebenarnya, karena waktu kita sekolah nih misalnya, kita jauh kemana itu, kita pulang itu pasti rindu sama masakan Ibu. Jadi oke lah kita namakan Ibu aja, mungkin gitu ya kemarin itu ya. Jadi enggak bersinggungan gitu loh Mbak. Terus kemasannya juga kita bedakan untuk harian, itu mungkin. Wah, banyak Mbak, banyak. Jadi yang utama adalah sebenarnya di kuliner ini kan hampir semua orang itu kalau mau itu bisa membuat kue, ini juga bisa membuat makanan masakan apapun bisa. Cuma permasalahannya orang itu tidak pernah memikirkan bagaimana caranya biar masakan dan kue yang dibuat itu bisa diterima. Artinya mereka gini aja, gak perlu semacam perbaikan produk atau apa lah. Kalau nyonya saya itu selalu cerewet masalah bahan. Jadi bahan-bahan itu memang betul-betul yang dipilih yang berkualitas, sehingga outputnya pun otomatis akan enak siapapun yang masak. Nah itu. Iya, saya itu juga terbuka masalah kritik. Ya, jadi kalau misalkan saya mau mengeluarkan produk, pasti saya trial dulu.
Nah, belajar dulu, terus kemudian saya trial dulu, terus kemudian hasilnya juga gitu. Ya. Saya kasihkan ini, coba nanti komentarnya bagaimana. Satu-satu nggak bersamaan ya. Jadi satu aja ini komentar jujurnya kurang apa, bagaimana. Nah nanti setelah itu saya rasakan juga, terus kemudian dari itu kita perbaiki. Kalau memang sudah layak jual dan peak, baru nanti kita keluarkan. Ya, intinya berarti gini, menurut saya dari kualitas bahan, kemudian yang kedua dari sisi pemasaran, kemudian yang ketiga dari bagaimana kita memperlakukan pelanggan, yang keempat tidak pernah anti kritik. Jadi kritik itu merupakan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Artinya kita terima, maksud saya. Untuk kedepannya lebih baik. Jadi, ya, kalau support selama ini memang kita dibantu ya banyak sama Sawiran mengenai permodalan, kemudian mengenai manajemen pemasarannya. Ya, yang jelas kita sangat berterima kasih terhadap Sawiran di mana sudah mensupport kami sebagai UMKM dan semoga kedepannya bisa lebih apa ya Mbak, berkolaborasi lagi lah dengan teman-teman UMKM itu untuk membantu bagaimana agar UMKM itu berkembang. Karena permodalan itu merupakan salah satu aspek yang tidak bisa ditinggal, di mana orang itu kalau memang ingin berkembang. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih karena sangat concern sekali Sawiran ini untuk membina teman-teman UMKM melalui mungkin adanya pelatihan kan banyak sekarang, kemudian melalui pemasaran via online kan seperti itu. Jadi ya matur suwun, ini saya mewakili kami berdua secara pribadi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sawiran. Ya karena memang apa ya, ini kita banyak sekali manfaatnya yang kita rasakan begitu loh. Jadi kayak kemarin misalnya anak saya punya usaha steak ya, waktu itu steak, kemudian ada sedikit kekurangan permodalan, kita bisa kalau menjadi anggota kan yang jelas kita lebih gampang untuk mendapatkan akses ke permodalan. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan tip, tapi ini hanya saran saja yang memang selama ini saya lakukan. Jadi satu, dalam kondisi apapun teman-teman UMKM tidak boleh menyerah. Artinya fighting spirit itu harus tetap kita tumbuhkan, karena satu, kita belum pernah mencoba, itu tidak akan tahu kita menang atau kalah. Dan yang kedua, kalau mempunyai suatu ide apapun untuk melakukan suatu usaha, tolong jangan hanya di angan-angan. Kalau saya laksanakan dulu, ada kesulitan belakangan. Saya orangnya seperti itu, mungkin Nyonya juga mendukung. Jadi itu tadi, kita tidak pernah anti kritik, tapi yang jelas menurut saya adalah kesulitan yang dialami oleh teman-teman UMKM untuk melakukan suatu usaha di awal-awal adalah langkah pertama. Kebanyakan selalu berpikir, engkau gak rugi, engkau gak ada kendala. Ya kendala jelas ada. Tapi langkah pertama itu kalau tidak dilakukan, orang lain akan melakukan. Dan di situ kita akan kalah satu langkah. Sudah. Kalau saya, yang penting kita sudah kita rencanakan dengan baik. Nah, nanti kalau kita tidak berani memulai, kan tidak akan pernah ada. Jadi masalah nanti ada kendala itu harus kita hadapi. Yang penting kita hadapi bagaimana kita menyelesaikannya, terus dan tidak akan terulang lagi. Kita selalu belajar ke depan selalu lebih bagus. Kita tahu di sana ada madu, Mbak. Tapi kalau kita tidak melangkah ke sana, di mana kita tahu di situ ada madu? Nah itu loh. Selama perjalanan kita menuju ke madu yang saya maksud itu akan banyak kendala, ada kerikil, ada batu, kemudian mungkin ada lubang. Lah kalau kita tidak berani lagi untuk bangkit kalau masuk lubang, ya kita tidak akan pernah mendapat madu.